Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Dan tentunya Kak Krisan berharap hari ini adik-adik semua yang terkasih dalam nama Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita dan penuh semangat. Begitu juga dengan Kak Krisan hari ini, begitu semangatnya, begitu sukacitanya. Kenapa? Karena Kak Krisan hari ini ada bersama-sama dengan adik-adik. Ibadah kita masih tetap online, tidak apa-apa. Online tetap berjalan. Namun kiranya ibadah ini tidak mematahkan semangat kita. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengundang hadirat Tuhan. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Dan ibadah kita pada hari ini akan kita buka dengan sebuah pujian, datang ke bait-Nya. Adik-adik begitu semangatnya, begitu sukacitanya. Kak Krisan juga merasakan bahwa adik-adik juga ikut merasakan bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Namun adik-adik, biar ibadah kita semakin diberkati, biar ibadah kita dilindungi oleh Tuhan, baiklah kiranya kita akan menyerahkan ibadah kita pada hari ini dengan kita mohon pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Dan adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, kita akan masuk dalam doa, ambil posisi yang baik, duduk yang bagus, kita akan serahkan ibadah ini kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan cinta kasih-Mu kepada kami. Terlebih-lebih atas kasih-Mu kepada adik-adik kami semuanya. Tuhan Yesus, hari ini sungguh kami bersuka cita
Tuhan bisa menyatukan kami kembali dalam ibadah online hari ini. Biarlah Tuhan, ibadah yang akan kami bangun hari ini semuanya adalah karena kehendak dari Tuhan. Kami mohon Tuhan hadirkan Roh Kudus Tuhan di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa menerima ibadah ini dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, untuk adik-adik kami yang hari ini belum bisa bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah serahkan ibadah kita ke dalam Tuhan. Kita sudah mohon perlindungan pada Tuhan. Nah, saat ini mari adik-adik, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan kembali. Adik-adik yang di rumah mau berdiri boleh, kita berdiri, kita bersukacita dalam Tuhan. Kita akan memujikan nama Tuhan kembali dengan penuh semangat. Kita pujikan Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik, nah kakak lihat yang di rumah tadi sudah bersuka cita, ada yang menyanyi, ada yang sambil bergoyang, sungguh luar biasa. Semua itu adalah karena kebaikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan kita sukacita yang luar biasa sekali. Nah, kita masih akan terus memuliakan nama Tuhan adik-adik dengan kita terus membangun semangat kita, semakin bersukacita dan bersukacita di dalam Tuhan. Adik-adik, jangan pernah lelah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan datang ke hadirat Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh dengan bertepuk tangan, boleh dengan bergoyang, boleh. Kita bangun semangat untuk teman-teman kita semuanya. Datang ke hadirat Tuhan. Tibalah saatnya adik-adik yang di rumah kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik,
terlebih dahulu kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita, biar kita bisa menerima firman Tuhan ini dengan penuh sukacita dan kita tanamkan dalam kehidupan kita, bisa menjadi nantinya dengan firman Tuhan kita bisa menjadi teladan untuk sesama. Adik-adik yang terkasih, untuk kita siapkan hati kita, ada sebuah pujian penghantar yang akan membawa kita untuk kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita pujikan, ku siapkan hatiku Tuhan. Tadi sudah membawa kita untuk kita menyiapkan hati kita agar kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, puji syukur Tuhan, pada hari ini kami Engkau beri kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami hendak membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan berkuasa atas kami. Biarlah Tuhan melindungi kami. Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sehingga Tuhan, apa yang akan kami baca nantinya, apa yang akan kami dengarkan, semuanya dapat kami terima dengan baik. Dan biarlah Tuhan dengan firman-Mu nanti dapat menjadikan kekuatan kami. Dapat menjadikan pedoman bagi kami anak-anak Tuhan untuk bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadikan kami teladan Tuhan seturut dengan perintah-Mu, seturut juga dengan firman yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, amin. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh menyiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Yang sudah siap dengan Alkitabnya, adik-adik boleh kita buka dari Matius 3. Dari Matius 3 ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan membaca bersama-sama adik-adik. Matius 3 ayat 1 sampai dengan 12. Begini firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata,
ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Hari ini kita bertemu lagi dengan hati yang gembira, dengan saudara kita bersama-sama memuji Dia yang besar. Naikkan syukurmu atas berkat yang kau terima bersama. Memuji Raja di atas segala raja, bersama menyembah. Saya akan ulangi. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sungguh luar biasa. Yes. Oke. Wah, pada semangat semua ya? Nah, kira-kira masih ingat nggak? Ada yang tahu nggak? Sekarang kita mau masuk ke bulan apa? November. Ya, kalau kita sudah bulan November, habis ini, apalagi akhir November, kira-kira ada acara apa yang harus kita siapkan bareng-bareng ya? Apa ya? Supaya Aku tahu Kak, jadi setelah bulan November itu kan bulan Desember, jadi kita waktunya Hei kawan, ku punya cerita tentang kehadiran Raja di atas segala raja. Hei kawan, sudah tiba waktunya, siapkan diri kita sambut kedatangannya. Persiapkan dirimu, jangan sampai terlewat. Tanggalkan semua bebanmu, sambut Dia yang akan datang. Hei kawan, sudah tiba waktunya, siapkan diri kita sambut
sambut kedatangannya. Bener Dik, sekarang bentar lagi kita akan menyambut Natal. Natal adalah di mana Tuhan Yesus datang ke dunia. Kira-kira apa saja yang harus kita siapkan ya? Kalau aku sih sepatu baru, kan biar bagus dilihat orang. Kalau aku sih HP baru, jam baru, sepatu baru. Cuma baru kan orang aku kaya. Kalau kamu apa lah? Nggak ada yang baru. Buat makan aja susah, apalagi buat beli baju baru. Kasihan. Iya sih kami. Hai lihat aku punya sepatu baru yang dibeli ibuku dari luar kota. Lihat aku punya baju baru yang dibeli ayahku dari luar kota. Aku tak sepertimu yang tak punya apa-apa untuk sambut kedatangan sang raja. Aku punya segalanya, semua yang aku perlukan untuk sambut kedatangan Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Apa harus baju baru untuk menyambut Yesus? Apa harus sepatu baru? Apa aku nggak layak sambut Yesus dengan baju yang kuno dan hanya sandal? Aku cuma punya hati Tuhan untuk menyambutmu. Apa itu kurang? Salahkah aku bila hanya hati yang ku punya untuk sambut raja di hatiku? Karena ku tak punya harta yang berharga, yang ku punya hanya hati sebagai hamba. Untuk menyambamu, untuk melayanimu di setiap hidupku. Ajarkan aku Tuhan, ubah hatiku, jadikan ku hamba yang setia menyembahmu. Tidak apa-apa Lan, hati yang menyembah jauh lebih berharga dari semua harta yang ada di dunia. Hati yang menyembah jauh lebih berharga daripada harta yang ada di dunia. Sambut kehadirannya dengan hatimu juga. Hati yang menyembah jauh lebih berharga
mumpung semua sudah di depan, kakak punya cerita tentang apa yang seharusnya kita persiapkan dalam menyambut Tuhan Yesus. Kita sambil berdoa ya. Nah, jadi kita sekarang akan mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan yang akan datang ke dunia. Nah, teman-teman, adik-adik semua, banyak orang yang salah mengartikan menyambut Tuhan Yesus itu dengan pesta yang megah, pakaian yang mewah. Nah, sampai sehingga mereka lupa banyak hal yang penting dalam menyambut Tuhan Yesus. Salah satunya adalah mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hati yang menyembah, hati yang mengikut Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, jangan terlalu berpikir bahwa menyambut Tuhan Yesus tentang baju baru ataupun acara-acara yang mewah. Tapi kita semua juga harus menyiapkan diri, menyiapkan hati kita, hati yang menyembah, hati yang taat pada Tuhan dengan kita berbuat baik. Kita mengasihi sesama, kita mengasihi orang tua, dan berkata jujur dan lain sebagainya, agar kita tidak kehilangan sapaan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, bagaimana tadi sudah mendengar firman Tuhan, sudah melihat juga filmnya kan? Nah, anak-anak Tuhan yang hebat, mari kita persiapkan jalan untuk Tuhan, kita persiapkan kedatangan Tuhan dengan kita siapkan hati kita. Menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Adik-adik, Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita berlimpah-limpah. Berkat kesehatan, berkat kepandaian, sukacita. Dan hari ini, hendaklah kita juga memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita berikan persembahan kita untuk Tuhan Yesus. Nah, sambil menyerahkan persembahan, mari kita bersama-sama menyanyi Aku Diberkati. Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi, kita akan serahkan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari semua kita ikut berdoa di dalam Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik kepada kami anak-anak-Mu. Bapa di dalam surga, hari ini pada kesempatan yang sungguh penuh dengan sukacita, kami menghadap kehadirat-Mu kembali. Bapa di dalam surga, kami anak-anak-Mu bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Tuhan, di mana kami tinggal yaitu bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi yang telah kami hadapi saat ini Tuhan, biarlah Tuhan memberi kekuatan bukan hanya bagi pemimpin bangsa kami, tetapi bagi kami semuanya yang ada di dalam negara Indonesia ini. Tuhan berkati kami dengan kekuatan sehingga kami tidak lemah dengan pandemi ini. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan. Kami bisa melawan pandemi yang terjadi di negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, GKJW yang ada di sini, juga seluruh GKJW yang ada di Jawa Timur ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati gereja kami. Engkau melindungi gereja kami. Biarlah pelayanan yang telah kami lakukan di dalam gereja kami, Tuhan memberkatinya. Bapa di dalam surga, kami anak-anak Tuhan juga berdoa untuk anak-anak kami, untuk teman-teman kami semuanya yang saat ini ada dalam bangku pendidikan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan kami masa depan yang cerah karena kami yakin
Tuhan ada bersama kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan, apa yang kami inginkan, apa yang kami cita-citakan, kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa menggapainya. Bapa di dalam surga, untuk semua teman-teman kami yang ada di negara ini, Tuhan, biarlah Tuhan memberkati. Tuhan memberikan sukacita sebagaimana Tuhan juga memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami sudah menyerahkan persembahan kami Yesus. Biarlah persembahan yang sedikit ini yang sudah kami kumpulkan, Tuhan melihat ketulusan kami. Biarlah Tuhan, kami tahu bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tetapi kami menyerahkannya dengan ketulusan hati kami. Maka kami mohon Tuhan berkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat menjadikan sarana untuk kelebaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah usai melakukan ibadah kami telah selesai melakukan ibadah online kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau senantiasa melindungi kami. Kami serahkan semuanya kegiatan kami, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak Tuhan telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah online kita telah selesai. Kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik, apa yang sudah kita terima hari ini bisa menjadikan sukacita dan semangat bagi kita semuanya. Ingat adik-adik, tetap jaga kesehatan, jangan pernah lelah dalam pelayanan kita, tetap semangat sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.